Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Agus Hendar, terapis kabuyutan Nabawarata Lagus Musrak saja saat solusi cerdas menuju sehat, bosku. Di sini teman-teman, saya akan berbagi dan sharing lagi tentang salah satu organ dalam tubuh kita ya. Kita bagaimana bisa mengetahui secara fisiologinya atau secara organnya itu apa yang terganggu ya. Terus tanda dan gejalanya kalau ada gangguan di organ paru-paru itu seperti apa, dan makna hidupnya dalam pasti alamnya itu akan seperti apa. Makanya ada bahasa, kalau kita mengenal diri kita pasti bakal mengenal dengan yang Sang Maha Pencipta. Teman-teman, di sini saya akan sedikit organ paru-paru gitu ya. Dengan organ paru-paru itu adalah salah satu organ yang ada dalam tubuh kita, rekan-rekan. Fungsi paru-paru untuk kita adalah untuk menghisap oksigen ke dalam tubuh kita dan mengeluarkan karbon dioksida. Satu ya, itu fungsi utamanya dari paru-paru buat tubuh kita. Nah, dari paru-paru ini ada beberapa gejala ya, atau ada beberapa, mau disebut penyakit atau apa, yaitu berarti gangguan ya, gangguan dari organ paru-paru mungkin ya. Seperti apa contohnya, kayak batu, pilek ya, naik, terus apalagi ya, ada yang tidurnya ngorok, nah itu kan dari paru-paru juga. Wheezing, nah itu biasanya organ paru-paru yang sedang melemah. Nah seperti ini, berarti organ paru-paru sedang melemah gitu teman-teman. Jadi apa sih yang harus kita lakukan, kan gitu ya. Kalau secara ini di organ paru-paru itu sangat berkaitan dengan rasa sedih biasanya teman-teman. Kesedihan yang berlarut-larut yang mendalam yang mengakibatkan ke organ paru-paru itu kan adanya penurunan kinerja. Jadi di organ paru-paru itu kadang-kadang apa ya? Jadi, kenapa bisa sedih gitu kan? Contohnya karena kan sangat mempengaruhi ya. Kalau sedih kan kita suka nangis, kenapa jadi flu? Nah, itu kan berarti ke organ paru-paru. Makanya adalah sangatlah dominan dengan rasa sedih. Dan ini seperti ini ya. Kalau yang kami pelajari, ya, yang telah diberikan oleh guru kita yaitu Buya Gus Muslim, organ paru-paru ini perlambangnya adalah sebuah ilmu. Bagaimana kita menghisap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah itu berarti apa? Kita bisa menyerap ilmu yang positif dan mengeluarkan yang negatifnya, kan gitu. Makanya disebutnya perlambang ilmu, gitu. Seperti itu rekan-rekan. Jadi kalau kita berbicara tentang ilmu, sangat luar biasa lah. Jadi kita akan bisa kembali lagi ke dalam diri ya. Aduh, saya lagi sedih nih. Kalau sedih berarti organ paru-paru saya itu takutnya nanti akan terganggu. Bagaimana? Nah, kemarin saya telah berbicara tentang pola pikir ya. Berarti kalau kita merasa ada satu kesedihan, takut organ paru-paru kita ini melemah atau ada gangguan, secepat mungkin pikiran kita bagi memikirkan tentang kebahagiaan. Ya, sedih berarti lawan katanya bahagia, teman-teman ya. Sekarang secara keilmuan, bagaimana kita harus terus mendapatkan inputan keilmuan yang sangat luar biasa. Makanya organ paru-paru kita akan lebih enak. Makanya napas kita itu akan lebih lega. Makanya kita akan lebih tentram, damai. Kalau kita tentram, damai, dan bahagia, napas itu lega. Aduh, asa ngemplong. Jadi bahasa gitu kan orang Sunda. Ini asa ngeunah. Nah, itu berarti rasa kesedihan atau rasa ketakutannya itu udah terbebas gitu kan. Nah, jadi enak sih dengan kita mengetahui ini. Jadi organ paru-paru seperti layak ini digambar. Kalau secara ketat detail menginiin, tuh ada mengisi dan mengendalikan pernapasan, mengatur penyebaran cairan, menguasai kulit dan badannya. Jadi rambut itu berarti kan ada rambut. Ini juga kan rambut ya, kalau bulu-bulu ini. Namun ini ya bulu kumur, nanti rambut berarti kan itu
berhubungan luar dan dalam dengan usus besar. Nah, itu sangat berhubungan dengan usus besar kita juga. Ya, sangat berhubungan. Kenapa? Berarti kalau kita berbicara kemarin tentang 4 pola, itu secara jasadiah itu sangat mempengaruhi dengan pola minum. Gitu. Nah, kadang-kadang kalau organ paru-paru yang terganggu itu kan kadang-kadang suka gini. Aduh, ada yang saya malas minum. Nah, itu hati-hati, organ paru-paru teman-teman semua atau kita semua itu sedang adanya penurunan. Atau minum aja, haus aja. Nah, itu kan sama. Berarti lagi ada penurunan juga. Makanya kan segala sesuatu kita itu harus seimbang, teman-teman. Makanya dalam Al-Quran pun kan dilarang yang berlebihan itu. Makanya yuk teman-teman, di sini saya hanya bisa mengajak bagaimana kita itu bisa hidup sehat, gitu kan ya. Lebih enak, lebih tentram, lebih damai. Nah itu teman-teman dari organ paru-paru itu luar biasa lah teman-teman. Kalau kita mengetahui organ paru-paru, banyak ya, banyak ke wajah bisa pucat, apa. Nah itu kan bahkan kalau kita kekurangan oksigen ke otak aja, kan gitu ya, itu bisa menjadi satu penyumbatan, yang gitu, aduh pusing, apa. Nah itu bisa terjadi. Berarti pernapasan kita itu harus lebih stabil. Mungkin sekian dari saya teman-teman, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat kita semua. Segala sesuatunya sangat luar biasa lah. Sekian dari saya, salam sehat, selalu bahagia teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.